Kembali lagi di debat publik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Utara tahun pemilihan 2024. Di segmen kedua ini, para calon gubernur akan melakukan pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Di segmen ini adalah sesi bagi calon gubernur untuk menjawab pertanyaan, dan untuk itu kami persilahkan kepada calon gubernur untuk berdiri di dekat podium dan calon wakil gubernur untuk tetap berada di tempat duduk yang telah disediakan. Dan kini di depan kami telah tersedia amplop pertanyaan pilihan yang sesuai dengan subtema. Dan saat jeda iklan tadi, panelis telah mengambil bola undian di fishball yang merujuk pada amplop yang akan dijawab dengan subtema wawasan kebangsaan dan memperkokoh NKRI. Saat pengambilan bola undian, paslon nomor urut 1 mendapatkan amplop huruf A. Waktu 2 menit disediakan bagi calon gubernur untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Selanjutnya, paslon lainnya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dengan durasi 1 menit. Dan amplop dalam kondisi tersegel dan akan saya buka serta bacakan pertanyaannya kepada calon gubernur nomor urut 1. Memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan. Hilirisasi merupakan satu program besar yang tidak hanya berkepentingan untuk transformasi dan penguatan ekonomi bangsa, tapi juga memiliki substansi untuk memperkokoh NKRI. Melalui program hilirisasi, maka seluruh anak bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga cinta tanah air akan mengalir karena kesadaran pribadi. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, strategi apa yang akan Anda hadirkan untuk mensinergikan konsep hilirisasi di wilayah Sulawesi Utara demi memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan? Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Apabila saya terpilih menjadi gubernur, tentunya kita akan menyiapkan diri, khususnya masyarakat di Sulawesi Utara. Wawasan kebangsaan ini lahir dari sejarah kebangsaan kita. Maka sejarah kebangsaan kita juga lepas dari budaya. Budaya tidak lepas dari seni. Itu sebabnya budaya dan seni akan menjadi andalan kita untuk kita tampilkan dalam setiap momen-momen, di dalam setiap tampilan kita di mata internasional. Itu sebabnya wawasan kebangsaan yang mengarah kepada budaya yang ada di Sulawesi Utara perlu kita tingkatkan, perlu kita siapkan, bahkan bila kita tampilkan di seluruh kegiatan yang ada, walaupun tidak ada event-event internasional. Kita bisa belajar dari Bali bahwa budaya yang ada di sana tetap terpelihara, tetapi pariwisata internasional hadir di sana. Itu sebabnya apabila kami terpilih menjadi gubernur, maka budaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan tetap kita akan pegang, akan kita tingkatkan menjadi kekuatan Sulawesi Utara. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kami akan riset kembali waktunya. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu ada 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Hilirisasi dengan kaitannya dengan wawasan kebangsaan adalah bagaimana kemudian kita memberikan pemberdayaan dari sektor-sektor keunggulan lokal yang kemudian bisa berdampak secara ekonomis pada penguatan ekonomi warga masyarakat yang ada. Untuk itulah kemudian dampak dari kesejahteraan ini yang kita harapkan kemudian menumbuhkan semangat cinta tanah air, semangat cinta atau nasionalisme atau kehadiran pemerintah akan dirasakan oleh warga masyarakat yang ada di sekitar. Inilah kemudian kita tunjukkan kepada warga masyarakat bahwa ada kaitan antara kebijakan pemimpin
dengan dampaknya kepada wawasan kebangsaan. Artinya kehadiran kita kepada masyarakat dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi berdampak pada kesejahteraan, menumbuhkan cinta tanah air. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Minta maaf, saya luruskan kedua calon gubernur. Hubungannya hilirisasi dan wawasan kebangsaan tidak lain dan tidak bukan adalah cintailah produk-produk dalam negeri. Artinya saya akan sebagai gubernur akan mendorong supaya produk-produk andalan kita ini di leverage sampai ke tingkat yang di atas sehingga masyarakat kita betul-betul memahami, tahu persis dan bahkan boleh menikmati produk-produk dalam negeri, tidak perlu mengambil produk-produk dari luar. Untuk itu di sini hubungannya ini benang merahnya antara hilirisasi dan wawasan kebangsaan. Sekali lagi saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah cintailah produk-produk dalam negeri. Terima kasih. Baik, pada putaran selanjutnya adalah giliran calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis dengan subtema pelayanan publik dan amplop soal huruf A. Bapak Ibu, soal pelayanan publik huruf A. Amplop masih dalam keadaan tersegel, akan saya buka untuk bacakan. Dan mohon disimak dengan baik pertanyaannya, karena tidak akan diulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Secara faktual, permasalahan pelayanan publik di bidang kesehatan hingga saat ini belum memberi kepuasan maksimal kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain meliputi kurangnya pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kurangnya fasilitas gedung perawatan, peralatan medis dan ketersediaan tenaga medis baik perawat dan dokter umum, dokter ahli hingga ketersediaan obat-obatan serta persoalan terkait kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan yang tepat waktu dan pelayanan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana program dan strategi implementasi program yang akan Anda lakukan untuk memberi jaminan bagi terselenggaranya pelayanan yang prima bagi masyarakat di bidang kesehatan jika Anda terpilih nanti? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Soal pelayanan publik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena saat sekarang ini bahwa kehadiran pelayanan publik yang prima itu bukan cuma soal memberikan kepada mereka kesempatan atau ramah lingkungan atau ramah disabilitas atau ramah atau ketepatan waktu, tetapi sistem yang harus kita hadirkan. Sistem itu adalah digitalisasi. Maka digitalisasi inilah yang kemudian akan mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita melayani dari sektor kesehatan, dorongan untuk melakukan proses rujukan kepada para warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hari ini jika kita tidak memiliki dokter ahli, maka Halodoc adalah salah satu alternatif. Unit reaksi cepat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan tepat waktu harus kita lakukan berbasis IT. Maka proses digitalisasi ini penting untuk dihadirkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga ketepatan waktu kemudian akan memberikan kepuasan layanan kepada warga masyarakat di Sulawesi Utara. Jadi inti dari jawaban saya pada saat sekarang ini adalah soal digitalisasi. Digitalisasi yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan tersebarnya luas pelayanan kita tepat waktu, cepat dan semakin dekat. Terima kasih. Masih tersedia
Apakah mau ditambahkan, Bapak? Sudah cukup? Baik. Baik, kita akan kembali mereset waktunya. Selanjutnya kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Perintah undang-undang sudah disampaikan bahwa untuk pelayanan dasar, pendidikan itu mutlak 20% dari anggaran APBD kita. Kesehatan itu 10% mutlak dari APBD kita, baik belanja langsung dan tidak langsung, kesehatan itu harus 10%. Benang merahnya dengan reformasi birokrasi bahwa kita juga harus pinter-pinter apabila saya menjadi gubernur untuk pelayanan kesehatan, tunjangan untuk dokter spesialis dan pelayanan-pelayanan SDM di bidang kesehatan harus kita nomor satukan. Karena ini betul-betul pelayanan dasar. Tidak ada salahnya kalau nanti sekalipun di daerah perbatasan pun kita harus ada insentif khusus kepada dokter-dokter dan pelayan kesehatan SDM yang ada di perbatasan. Ini satu bagian dari reformasi birokrasi. Siapa yang mendapat lebih karena dia memberikan pengorbanan lebih. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki putaran selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pelayanan publik harus adil dan merata. Kita ketahui bahwa indeks IPM Sulawesi Utara adalah 75. Namun tidak ada kesetaraan antara kota dan kabupaten. Kalau kita lihat Manado di tingkat 80, tetapi di Bolomong ada 67. Ini perbedaan yang cukup jauh. Maka untuk itu perlu ada peningkatan untuk tipe rumah sakit dari tipe C bisa naikkan B dan B ke tipe A. Itu sebabnya karena pelayanan publik dibutuhkan yang sangat cepat, tentu kita kurangi birokrasi yang berbelit-belit. Itulah kalau kami terpilih menjadi gubernur, itu akan menjadi prioritas. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah mau ditambahkan Bapak atau sudah cukup? Sudah cukup, baik. Kita setting lagi waktunya. Baik, kita akan memasuki putaran selanjutnya. Kesempatan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3 yang saat pengambilan undian mendapatkan subtema reformasi birokrasi dengan amplop A. Reformasi birokrasi. Harap diperhatikan, pertanyaan yang akan dibacakan hanya akan 1 kali. Reformasi birokrasi, Grand Design Reformasi Birokrasi dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan masih tertera dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Poin perubahan penting yang tertera dalam roadmap tersebut antara lain manajemen perubahan, regulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, mohon uraikan secara gamblang bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang diukur melalui indikator tersebut. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Reformasi birokrasi menurut saya erat kaitannya dengan good governance. Good governance itu ada beberapa faktor yang jadi faktor independen di situ. Yang pertama adalah akuntabilitas, kedua aksesibilitas, ketiga partisipatif, keempat efektif, yang kelima law enforcement. Itu dulu yang betul-betul harus kita jadi patokan, acuan, baru kita laksanakan 8 roadmap reformasi birokrasi yang seperti yang disampaikan oleh panelis tadi. Ini juga akhirnya salah satu ejawantanya, implementasinya adalah pelaksanaan merit system. Kita harus betul-betul mengedepankan faktor yang namanya merit system ini.
Yang kita lihat di situ adalah kapabilitas, integritas, kemampuan, dan yang paling utama adalah SDM yang punya sikap yang betul-betul punya passion dan betul-betul merasa memiliki terhadap pekerjaannya. 2 tahun terakhir ini Sulawesi Utara mendapatkan kriteria yang sangat bagus dari BAKN tentang ketaatan kita dalam memanage birokrasi kita. Ini tentu saja harus kita pertahankan. Dan kalau perlu, ini juga sebagai pembina kepegawaian pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara harus kita transfer sampai ke kabupaten kota. Dengan harapan kalau pemerintah di provinsi sudah bagus, mudah-mudahan kabupaten kota juga mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Dengan sendirinya pemerintahan akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Dalam tata kelola pemerintahan kita tentunya akan mengacu kepada good governance dan clean governance. Tentunya di situ akan menjadi evaluasi dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya reformasi birokrasi yang mengarah kepada seluruhnya kepada pelayanan publik. Itu sebabnya indikator reformasi birokrasi di Sulawesi Utara perlu menjadi atensi kita bersama, karena saat ini SPI kita ya kurang lebih 72,03%. Ini mengarah kepada warna merah, di mana potensi di situ terdapat kerawanan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu sebabnya perlu ada efisiensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Reformasi birokrasi yang berkaitan dari upaya kita untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme adalah bagaimana membangun satu sistem akuntabilitas. Dan sistem akuntabilitas itu akan bersumber dari sistem informasi pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah harus dilakukan secara total di Sulawesi Utara ini. Hanya dengan sistem itulah sekarang arah pembangunan nasional ditujukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dimaksud. Maka untuk itu, jika kemudian kita membangun satu sistem birokrasi yang berdampak positif bagi Sulawesi Utara ini, maka e-government, baik di tingkatan SIPD, ISKPD, maupun IAPBD, yang semuanya itu kita bangun untuk mencegah terjadinya korupsi, penyelewengan akibat salah penggunaan administrasi. Terima kasih. Masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh paslon lain. Mari kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk masing-masing calon gubernur kita malam hari ini. Dan tentunya di segmen selanjutnya kita masih akan kembali mendengar pendalaman visi misi. Sesaat lagi tetap di debat publik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Utara tahun pemilihan 2024. Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Kita masih akan mendengarkan pendalaman visi dan misi dari masing-masing calon wakil gubernur dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Di segmen ini adalah sesi bagi calon wakil gubernur menjawab pertanyaan. Untuk itu kami persilakan para calon wakil gubernur untuk maju ke podium dan untuk calon gubernur tetap duduk di tempat. Kembali kami menginfokan bahwa pada jeda iklan tadi panelis sudah mengundi amplop mana yang akan dijawab oleh calon wakil gubernur pada segmen ini. Dan yang calon wakil gubernur saat ini adalah
Waktu 2 menit disediakan bagi calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Selanjutnya, 2 calon wakil gubernur lainnya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dengan durasi masing-masing 1 menit. Baik, langsung saja kita akan mulai saat pengambilan bola undian. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mendapatkan subtema tata kelola pemerintahan dengan amplop huruf B. Calon gubernur nomor urut 2. Tata kelola pemerintahan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Kebijakan pemerintah yang baik adalah yang melibatkan partisipasi masyarakat agar sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana visi strategis paslon dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam program pembangunan daerah? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai tata kelola pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola pemerintahan itu masih berhubungan erat dengan reformasi birokrasi dan tentunya akan berdampak pada pelayanan publik yang nantinya bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Yang kami akan tekankan dalam hal tata kelola pemerintahan ini adalah mengenai merit system yang based on kuantitatif, based on kinerja, based on kemampuan. Dan ini akan kami lakukan dengan sangat tegas bahwa bukan persoalan kedekatan, bukan persoalan keluarga, tetapi ditekankan kepada kualitas dan kemampuan dari ASN itu. Yang boleh kami contohkan bahwa kalau Tuhan berkenan dengan E2L dan HJP nantinya, bahwa di kantor gubernur itu bukan hanya marga lasut atau bukan hanya marga payo, tapi setiap orang kualitas yang punya kemampuan untuk membangun daerah Sulawesi Utara, tentu kami akan berikan kesempatan agar supaya apa yang kita cita-citakan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya itu bisa terwujud. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Calon wakil gubernur nomor urut 2? Apakah waktu ingin ditambahkan? Cukup. Cukup, baik. Baik, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkan tata kelola dan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, ya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Saya kira bukan masalah merit system, tetapi yang dibutuhkan adalah sebagai seorang wakil gubernur misalnya. Jadi pertanyaan ini bagus sekali untuk seorang wakil gubernur. Bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan, pengawasan, ya? Bagaimana kita bisa memberdayakan pengawasan internal maupun eksternal. Bila perlu kita libatkan dari luar, yang dari swasta yang bisa mengawasi supaya penganggaran, program, pelaksanaan itu transparan, bisa diketahui. Dengan cara begitu maka tidak ada korupsi. Kalau terjadi korupsi maka itu artinya pengawasannya tidak ada. Saya kira demikian. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup? Baik, kita riset kembali waktunya. Dan berikutnya kepada pasangan calon nomor urut, maksud kami calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Sebagai wakil gubernur, tentu Bapak Gubernur dalam hal pengawasan. Tata kelola pemerintahan ini bertumpu pada terciptanya good governance dan clean. Penciptaan ini harus ada transparansi, benar, harus ada berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan harus ada hal-hal yang kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan peran birokrasi
Dan yang paling utama ini tercermin dalam SIPD. SPIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, kita laksanakan secara optimal dan maksimal. Sehingga aspek pengawasan, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan ini terlaksana dengan baik. Habis, terima kasih. Kita akan memasuki putaran selanjutnya. Harap tenang. Kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 yang mendapatkan subtema wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Wilayah perbatasan dengan daerah tertinggal, huruf C. Mohon maaf. Wilayah sinergitas pemerintahan, huruf C. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, waktu Anda 2 menit, sinergitas pemerintahan. Banyak sektor yang dapat menunjang PAD baik di provinsi maupun kabupaten kota. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sayangnya pariwisata belum bisa mendongkrak PAD secara optimal baik di provinsi maupun di sejumlah kabupaten kota. Penyebabnya adalah tidak terbangunnya sistem tata kelola yang saling bersinergitas antar pemerintahan baik provinsi dengan kabupaten kota atau antar kabupaten kota. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, strategi sinergitas pemerintahan, keterpaduan dan koordinasi seperti apa yang bisa Anda tawarkan guna pengembangan tata kelola pariwisata di daerah ini? Kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saudara sekalian, kita punya banyak objek wisata. Hampir di setiap kabupaten kita punya. Tetapi untuk mensinergikan itu saya kira kita sudah punya aturan. Ya, bahkan tidak hanya dari provinsi ke kabupaten maupun kota. Ini semua mengalir dari pimpinan, dari pemerintah pusat. Kita tahu bahwa setiap tahun Menteri Dalam Negeri dia akan mengeluarkan buku pedoman umum penyusunan APBD. Kalau kita menyusun itu tidak bersinergi dengan pusat, maka itu akan ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Apa yang kita susun itu pasti akan ditolak. Bagaimana? Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana dengan pariwisata? Penyusunan pada bidang pariwisata dari setiap kabupaten kota itulah yang akan menjadi acuan kami. Itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan APBD di tingkat provinsi. Dari situ kita membuat berdasarkan buku pedoman penyusunan APBD yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dengan demikian maka tidak ada lagi penyusunan yang tidak bersinergi. Tidak ada alasan bagi misalnya seorang presiden, dia dari Gerindra, gubernur harus dari Gerindra karena tidak bersinergi. Tidak seperti itu. Karena memang penyusunannya sudah ada. Buku pedoman yang kita gunakan sebagai acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian dari Dalam Negeri itu sudah mengalir dari visi misi pemerintah pusat yang kita jabarkan sampai pada tingkat kota dan kabupaten. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan? Kita setting kembali waktunya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Sinergitas secara horizontal sangat penting dalam menopang sinergitas secara vertikal. Sehingga sinergitas ini akan memperkuat sektor pariwisata yang pada gilirannya akan meningkatkan wisatawan dari luar dan dalam negeri masuk dan berdampak pada peningkatan ekonomi. Secara struktural benar sinergitas telah terbangun lewat aturan, tetapi secara kultural perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sehingga mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang telah diatur secara
struktural itu. Oleh sebab itu penting sekali ada sinergitas antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dengan gubernur yang dipimpin oleh Bapak Julius. Waktu Anda habis, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, harap tenang, terima kasih. Kami akan persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi dan Pak Victor, luar biasa. Namun saya hanya ingin menyampaikan bahwa masih ada yang salah di sini. Dalam artian bahwa indeks sinergitas Provinsi Sulawesi Utara ini berada di peringkat 28 dari 34 provinsi. Yang dalam artian tahun 2019 kita di peringkat 22, sekarang justru kita menurun di peringkat 28. Nah, persoalan sinergitas ini bukan hanya sekedar pusat atau sinergitas eksternal, pusat, kabupaten, kota, tapi yang penting sebenarnya adalah sinergitas internal. Bagaimana politik anggaran kita, pemerintah provinsi harus bersinergi dengan DPRD, bersinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan, dan yang paling penting pemerintah harus bersinergi dengan rakyat, karena rakyat yang punya kedaulatan. Baik, putaran berikutnya adalah giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 yang saat pengambilan undian mendapatkan subtema wilayah perbatasan dan daerah tertinggal dengan pertanyaan amplop huruf C. Wilayah perbatasan dan daerah tertinggal amplop huruf C masih dalam keadaan tersegel. Akan saya buka dan bacakan. Mohon diperhatikan dengan baik karena soal hanya akan dibacakan sekali saja. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Wilayah perbatasan di Sulawesi Utara seperti Pulau Miangas dan Marore menghadapi tantangan infrastruktur yang minim, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas, serta ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini beresiko memperlemah integrasi wilayah perbatasan dengan pusat ekonomi daerah. Upaya strategis untuk meratakan pembangunan di wilayah perbatasan diperlukan agar masyarakat di sana memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan wilayah lainnya di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan? Waktu Anda menjawab 2 menit, calon wakil gubernur nomor urut 1 dimulai saat Anda berbicara. Mengatasi ketimpangan di daerah perbatasan